Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ibu Kurniati, guru UPT SPF SD Intres Laikang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan menyebarkan pemahaman saya tentang topik 1, yaitu Merdeka Belajar, yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar. Pada topik 1, Merdeka Belajar, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, pada topik 1 Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang akan memudahkan kita dalam memahami Merdeka Belajar. Modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kemerdekaan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita mulai dari modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini, ada beberapa hal yang harus kita kenali dan kita pahami. Di antaranya, 1. Mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Yang kedua, mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang ketiga, mampu merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Yang keempat, mampu mengelola apa yang kita miliki untuk berperan mendidik murid-murid kita. Yang kelima, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang keenam, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu guru hebat, baiklah kita melangkah pada modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Pada modul ini yang dapat saya pahami bahwa Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Untuk mendidik, kita bisa menggunakan sistem AMOL. Ada 3, yaitu Ingarso Singkalada, yang artinya seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ingmadia Mangunkarsa, yang artinya seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Tuturi Handayani, yang artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan menjadikan murid mandiri. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang didasarkan garis, bangsa, dan budaya. Pendidikan kultural akan melengkapi
mempertajam dan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Sedangkan pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup murid secara lahir dan batin. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita melangkah kepada modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini, yang dapat saya pahami bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Seorang guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa, di mana hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Adapun asas Trikon, yang pertama adalah kontinu, di mana pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Yang kedua adalah konvergen. Pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Yang ketiga adalah konsentris. Pendidik menuntun murid berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita melangkah pada modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul ini, yang dapat saya pahami, yang pertama, budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Yang ketiga, budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Dan yang kelima, bahwa pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya mari kita melangkah pada modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Seorang guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among bukan sekedar membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among. Seorang pendidik harus mampu menginternalisasikan sistem Among dalam diri sebagai pendidik
dan dapat meneruskannya dalam menuntun murid. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid untuk merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya tentang merdeka belajar. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik berupa kalimat sebagai berikut. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir titik-titik. Ternyata titik-titik. Kemudian kalimat tersebut dilanjutkan dengan kalimat berikut ini. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Demikian umpan balik yang bisa Bapak Ibu berikan kepada saya. Semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.